Kalau saya itu Pak Surya Paloh itu orang yang sangat rasional. Oke. Saya kira dia punya hitungan-hitungan juga yang mengakomodir bahwa memang kenyataannya apa yang berdasarkan polling itu, saya kira dia sama juga. Tinggal faktor apakah Pak Gatot mau apa enggak ya kita nggak tahu. Sebenarnya dari Pak Gatot saya sudah pernah mendengar. Bahwa dia berada pada posisi Anies. Dia akan dukung Anies. Tapi dia mengatakan itu. Dia tidak menyatakan bahwa dia akan menjadi ketua tim, tetapi dia akan menjadi pendukung. Mau posisi apapun dia akan menjadi pendukung Mas Anies. Tadi kita bikin polling dan kelihatannya Pak Gatot unggul, tapi ketika dia dipollingkan dengan Abraham Samad dan Sudirman Said, bikin polling lagi siapa yang paling pas antara in order ya, GN, Yusuf Kalla sama Mahfud MD, JKLM. Itu ya anunya ordernya. Ya kita bikin lagi. Gak apa-apa Daeng, ini kan sekedar untuk melihat bagaimana aspirasi masyarakat. Lalu kita bahas nama-nama ini Daeng. Kenapa kemudian Yusuf Kalla? Orang udah tahu semua dengan Yusuf Kalla, tapi kan orang menganggap Yusuf Kalla ini sudah terlalu senior, apa dia mau jadi mungkin itu salah satu yang menjadi kendala itu, sudah terlalu senior. Tapi selama ini dia dikenal sebagai orang yang vokal juga, yang misalnya orangnya selalu berpegang pada konstitusi, orangnya yang terkenal jujur, dia tidak mau kecurangan-kecurangan itu ada. Nah, itu salah satu, dan dia ketokohannya juga diakui. Itu saya kira. Kalau begitu why Mahfud MD? Karena tokoh ini kan part of the government sekarang. Bahkan to some extent banyak juga itu suara-suara miring terhadap beliau yang dianggap kehilangan idealismenya kita. Sorry Pak Mahfud ya. Katanya yang namanya malaikat pun kalau masuk pemerintahan sekarang bisa jadi iblis. Bisa jadi iblis. Tiba-tiba orang membalikkan omongan itu. Kenapa? Salah satunya karena itu dia berani mengungkapkan apa yang menjadi kenyataan di dalam pemerintahan, meskipun dia ada di situ. Dan dia juga tegas bahwa dia tidak setuju dengan misalnya perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun atau berapa. Ini kan satu-satunya yang ada di pemerintahan ini yang tegas-tegas seperti itu. Dan dia ingin pemilu ini harus dijalankan di tahun 2024 ini. Dia juga mendorong ke pemilu itu harus jujur dan adil, karena kata kuncinya ini yang kita cari ini orang yang bisa
menjalankan pemilu ini Secara jujur dan adil. Jujur dan adil, dan itu saya melihat dalam sisi itu Bang Mahfud ini punya track record. Ya ada beberapa yang kontroversial pernyataan-pernyataannya, tapi dalam hal ini saya kira dia berkomitmen. Oke. Walaupun kemudian track recordnya ini sepertinya dia kalau dalam istilah tinju tuh hit and run gitu. pukul lari, mau dipukul dia lari. Muhammad Ali juga dia. Tapi it's okay lah ya. Karena bagaimanapun kan semua local genius itu ya kita harus tampung ya kalau kita ingin membangun bangsa ini ya. Cuma memang yang paling ideal kelihatan itu ya Pak Gatot ya. Karena saya kenapa tersenyum karena saya juga susah banget sih, karena di sini orang Gatot gitu. Begitu di polling sementara pun kita ya tetap Gatot Nurmantio juga. Saya berharap ada kejutan misalnya. Ternyata ini Daeng tadi kita bikin polling 719 sudah yang ini yang terbaru ya. Gatot Nurmantio, Yusuf Kalla dan Mahfud MD. Itu Gatot Nurmantio 82%, Yusuf Kalla 12%, Mahfud MD 6%. Jadi ini mood ya, kalau kita bicara mood orang itu kan biasa. Iya betul. Saya bayangkan misalnya mana yang Anda pilih, AHY atau Muhaimin? Jangan-jangan udah Muhaimin. Kalau dulu kan nggak ada ininya. Oke, that's okay. Gini, kita nggak usah masalahkan Gatot Nurmantio dari sisi komitmen, dari sisi jaringan itu sudah jelas ya. Tapi saya menganggap kok kayaknya kesan saya ya, kok nggak ada koneksi ya antara GN yang katakanlah masuk dalam spektrum perubahan juga, tokoh perubahan, bahkan dia pernah mempidatokan bahwa oposisi itu harus dikasihkan kesempatan, ya kan? Dan dia mengatakan begitu Anies bisa nyalon, ya alhamdulillah. Tapi saya merasa kok koneksi kesananya rono kata orang Jawa itu. Dari keduanya saya tahu bahwa dia ada komunikasi. Baik dari sisi Mas Anies maupun dari sisi Pak Gatot. Ini kan kita bicara komunikasi antara apa ya? Bukan Menteng, tempat Pak Gatot itu apa? Sentul. Ya kalau Sentul Lebak Bulus iya kan? Ada komunikasi kan Sentul Lebak Bulus. Itu. Seleb. Tapi yang saya katakan begini, kita kan harus frankly speaking dalam mengamati politik ini bahwa bagaimanapun gondang dia kan determinan faktor pastinya. Dalam konteks misalnya penunjukan kapten timnas ini. Menurut Daeng gimana? Tapi kalau saya itu Pak Surya Paloh itu orang yang sangat rasional. Saya kira dia punya hitungan-hitungan juga yang mengakomodir bahwa memang kenyataannya apa yang berdasarkan polling itu, saya kira dia sama juga. Tinggal faktor apakah Pak Gatot mau apa enggak ya kita nggak tahu. Tapi kalau Pak Surya Paloh ini kita lihat dalam semua keputusan-keputusan yang dia ambil itu, ya, saya kira semuanya sangat rasional. Soalnya kalau kita lihat mereka ini seperti kayak saling menunggu itu, ya menunggu inisiatif. Jadi ketika saya interview Pak Gatot di sini, dia bilang begini, ya ini saya ini siapa lah, masa kalau saya nggak diundang kok saya datang katanya gitu. Tapi di sisi lain jangan-jangan gondang dia menunggu inisiatif juga. Ini orang serius apa enggak? Mau apa enggak? Betul. Dia apa saran Daeng sebagai yang saya tahu orang dekat, jangan-jangan dekat semuanya ya, dekat Surya Paloh juga dekat Anies juga iya, dekat Gatot juga iya gitu. Ada komunikasi lah sekurang-kurangnya itu. Dan saya tahu orang yang juga sangat menentukan di Pak Surya Paloh, orang kunci di situ saya juga kenal baik. Orang kuncinya Ahmad Ali namanya. Itu rupanya sudah sangat ditahu itu. Daripada saya susah-susah, karena kan media kan juga harus dicerahkan. Saya kuliah, wah ini apa-apa yang mewakili Surya Paloh selalu Ahmad Ali kan dalam berbagai event gitu. Dan nama Ali itu sangat dekat dengan Pak Gatot.
Is it? Jauh sebelumnya. Oke, Jauh sebelumnya oke. dia Oh, dekat. jangan-jangan ketika Pak Gatot bertugas dia sudah dekat gitu ya? Sudah dekat. Waktu dia panglima sudah Oke. dekat. Begitu dia pensiun purnawirawan, dia tidak lagi sebagai panglima, juga ada komunikasi. Oke. dengan- Jadi saya agak bersyukur meluruskan sedikit pemahaman Pak Gatot mengenai pencalonan. Iya. Dia berpikir amannya pencalonan kalau sudah hari terakhir. Iya. Padahal saya bilang orang kalau sudah dicalonkan ya sudah. Iya. Memang tidak tertutup kemungkinan seorang jadi tersangka, jadi apa. Tapi even jadi tersangka pun orang tetap bisa go ahead. Iya. Nanti barulah hitung-hitungannya ya Iya. kayak Ahok kemarin. Dia Iya, ikut, tetapi dia juga ikut dalam jadi terdakwa, tapi tetap ikut pilkada dia dan tetap Iya, berkampanye kan karena dia nggak ditahan dia. Oke. Iya. Jadi sekali lagi bahwa Amin berkomitmen untuk mendaftar bahkan di hari pertama kan. Iya. Nah betul. berarti kan ketika di hari pertama disitulah kepastiannya bahwa pasangan ini mendaftar Iya. dan rasanya nggak mungkin didiskualifikasi kecuali ada sebuah penyakit yang membuat dia tidak sehat, itu kayak Gus Dur sama Marwah Daud Ibrahim kan pernah begitu. Iya. Oke, artinya disitulah kesempatan Pak Gatot untuk menentukan sikap, lalu Gondang Dia atau Lebak Bulus juga menentukan sikap, seperti itu ya. Sebenarnya dari Pak Gatot saya sudah pernah mendengar. Oke, bahwa, apa? Dia berada pada posisi Anies. Dia akan dukung Ya, Anies. tapi dia mengatakan itu. Dia. Dia tidak menyatakan bahwa dia akan menjadi Ketua tim ses. tetapi dia akan menjadi pendukung. Dan Mau posisi sebagai- apapun. Mau posisi apapun dia akan menjadi pendukung Mas Anies. Mudah-mudahan nggak berubah. Ya, itu yang saya pernah dengar langsung. Oke. Dan dia menyampaikan ke saya bahwa dalam satu pembicaraan ketemu langsung Pak Iya. Anies datang ke rumahnya, berbicara juga seperti itu, Oke. bahwa silahkan jalan, mau menentukan siapa cawapresnya, saya akan berada pada posisi mendukung Mas Oke, Anies. ya mudah-mudahan tidak lip service tapi dan itu betul-betul komitmen dan ya. Ya, pernah saya mendengar langsung Oke, sendiri. karena saya membayangkan tiba-tiba kalau Pak Gatot ke calon lain, wah hilang langsung ininya citra perubahannya kan. Jadi Waktu Mas status quo. Anies malah haji, Ya. saya tahu dia aktif komunikasi dengan Mas Anies per telepon. Oke. Ya, dia memberi saran-saran apa yang terbaik untuk dilakukan. Oke. Ya, termasuk dia minta supaya tidak tergesa-gesa menentukan Oke. cawapresnya. Ya, tapi Anies Cawapresnya itu termasuk dia setuju bahwa harus mempertimbangkan faktor Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. Jadi saya kira dengan Gus Muhaimin ya pasti Pak Gatot juga termasuk yang menerima. Oke, makanya dia bilang alhamdulillah di podcast saya. Jadi saya itu rupanya sudah ada tuh, alhamdulillah di podcastnya tuh. bahkan saya sudah sebarkan kemana-mana. Oke. Iya. Daeng kita lihat posisinya, saya kira posisi tidak akan berubah lagi biasanya karena distribusi ini selalu begitu biasanya. 1.700 yang vote, yang terbaru Gatot Nurmantio 81%, Yusuf Kalla 15%, Mahfud MD 5%. Iya. Tapi waktu dia didekatkan dengan Abraham Samad dan Sudirman Said sudah 24.000 yang voting dan kita tidak up lagi ya, tapi sampai besok pun masih bisa di up terus ini. Abraham Samad 10%, Gatot Nurmantio 80%, Sudirman Said 10%. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara aspirasi publik, memang menghendaki Gatot Nurmantio menjadi ketua timnasnya. Nah, tinggal sekarang gongnya kan? Iya. Oke. Kita bacakan Daeng atau mau ingin komentari hasil polling ini? Ya, saya kira itu menggambarkan aspirasi real dari masyarakat yang dilakukan secara spontan dan itu perlu menjadi pertimbangan serius tentang Oke. itu.